Shalom, selamat pagi saudara-saudara seiman dalam Kristus. Shalom juga untuk warga kerajaan. Pagi hari ini kita bertemu di episode pertama dari Morning Inspiration hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Kiranya firman Tuhan hari ini akan membantu saudara, menyemangati saudara, memberi inspirasi kepada saudara untuk bagaimana dalam hari ini beraktivitas di tengah-tengah kesibukan saudara, mungkin sebagai pekerja ataupun sebagai pengusaha atau sebagai seorang yang sedang belajar ataupun yang mungkin ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Apapun kegiatan saudara, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kami, bagi kaki kita, dan terang bagi jalan dari jalan kita semua. Jadi pagi hari ini sebelum kita memulai mendengar firman Tuhan untuk mengawali hari Anda, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih penyertaan sepanjang malam hingga di hari pertama di dalam minggu ini kami bisa lagi hidup, bisa lagi bernafas, bisa lagi akan melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagaimana yang sudah Engkau berikan kepada setiap daripada kami. Bapa, kami minta hikmat dan Roh Kudus yang menolong kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang disampaikan. Sehingga firman itu sungguh-sungguh menjadi terang bagi jalan kami, menuntun setiap langkah kami. Supaya dalam kehidupan ini nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk mempelajari satu kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau mau diberi judul, saya mungkin akan memberi judul Imitator of God, ya, Imitator of God. Mari kita buka sebentar ayat kebenaran firman Tuhan ini, Alkitab ini kita lihat dari Efesus 5 ayat yang pertama. Efesus 5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua bagian A saja ya. Saya bacakan kepada Anda. Hidup sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari ayat yang sama tetapi dari dalam versi mudah dibaca karena bahasanya cukup menarik saudara-saudara. Efesus 5 ayat 1 dari Alkitab versi mudah dibaca bunyinya demikian. Kamu adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Jadi berusahalah menjadi seperti Dia. Ayat 2, hiduplah dalam kasih. Kasihilah orang lain sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Kristus telah memberikan dirinya sendiri demi kita. Dialah persembahan yang harum dan korban untuk Allah. Ya saudara ya. Nah ayat ini tadi saya kasih judul adalah Imitator of God. Itu sebenarnya ambil dari terjemahan bahasa Inggris ya, dari Revised King James New Version ya, Revised King James New Testament. Bunyinya demikian. Therefore be imitator of God as dear children and walk in love as Christ also has loved us and has given himself up for us, and offering and a sacrifice a sweet smelling aroma to God. Ya, jadi secara singkat ini dalam bahasa Indonesia tadi adalah jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kukasihi. Nah saudara, kalau kita memperhatikan kata Kristen ya, adakah kita tahu Kristen itu artinya apa? Kita kan menyebut diri kita sebagai orang Kristen. Tahukah Anda Kristen itu apa? Arti dari Kristen itu apa ya? Kristen itu artinya pengikut Kristus atau Christ followers ya. Kata
Christ follower atau kata Kristen ini muncul di satu kota namanya Antioquia. Setelah Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Kristus itu berkumpul di satu tempat dan mereka sering berfellowship bersama-sama, mereka berdoa, mereka memecahkan roti, mereka sharing life di situ. Dan di antara mereka itu ada terjadi keharmonisan yang luar biasa. Dan pada akhirnya orang-orang di dalam kota itu mengatakan mereka sebenarnya kata Kristen itu adalah ejekan. Yang artinya seperti saya katakan tadi, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Dan orang-orang di kota Antioquia mengejek para orang-orang yang sudah terima Yesus dengan kayak Kristus. Ya, menarik kan saudara? Bagus kan kalau kita ada yang ngejek kita begitu, kayak Kristus. Tapi kayaknya sulit ya hari-hari ini, orang jarang tuh saya ketemu orang bilang, kamu kok kayak Kristus. Kebanyakan orang ngomong yang sebaliknya saudara. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini mau kita, seperti tadi saudara baca, adalah menjadi penurut-penurut Allah atau imitator of Christ. Kalau dari dalam King James dikatakan followers, jadi pengikut Kristus ya. Jadi kata Kristen itu artinya pengikut Kristus. Mungkin bisa menyadarkan Anda hari-hari ini bahwa Kristen itu bukan sekedar satu agama yang kita ikuti. Tapi Kristen itu artinya pengikut Kristus. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang kita ikuti dari Kristus? Itu pertanyaan besar. Kita menyebut diri kita Kristen. Kita mengatakan diri kita adalah Christ followers. Atau kita mengatakan diri kita imitator of Christ. Tapi apa yang kita ikuti? Kalau saudara melihat dari ayat 2, jelas dikatakan dari Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di situ dikatakan hiduplah di dalam kasih. Ya, tentu saja yang dimaksud dengan kasih di sini adalah kasih agape, kasih milik Allah. Manusia punya kasih yang kita sebut dengan eros, ada kasih filia, ada kasih storge. Tapi semua kasih milik manusia itu bersyarat. Untuk itu kita perlu mencampur semua kasih yang ada dalam kita dengan kasih yang milik Kristus. Yaitu agape tadi, kasih yang tanpa syarat. Nah saudara, kalau di ayat pertama dikatakan jadilah penurut-penurut Allah. Dan kemudian di ayat 2 kita disuruh hidup dalam kasih. Berarti kasih ini kategori apa sih sebenarnya? Secara sederhana kasih itu merupakan karakteristik ilahi Allah. Ya saudara ya. Kasih itu merupakan sifat asli Allah. Allah itu kasih. Dan kalau kita menjadi penurut Allah atau kita menjadi imitator of Christ, maka kita harus bahkan mutlak harus memiliki karakter yang satu ini, yaitu penuh dengan kasih. Saya tidak akan membahas kasih lebih dalam, saya hanya mau berbicara tentang karakter saudara-saudara. Karena yang kita tiru dari Kristus adalah karakter. Banyak sekali karakter-karakternya yang kita bisa pelajari ya. Murah hati, sabar, dapat dipercaya, itu semua bisa menjadi satu-satu topik masing-masing. Tapi hari ini, imitator of Christ dan saya bisa sebut ini sebagai kita mempelajari tentang karakter. Karena yang kita tiru daripada Allah, yang kita tiru dari Kristus itu karakternya. Kita bukan meniru cara Yesus berkhotbah. Kita tidak meniru cara Yesus berpakaian atau secara fisik. Bukan itu. Yang kita tiru adalah kehidupannya, karakternya. Dalam bulan ini kami di Rock Ministry sedang berbicara tentang build. Tema yang diberikan oleh gembala senior kami, Pak Arifin, untuk seluruh rock yang ada di dunia adalah tentang build, membangun. Di situ kalau saudara membaca di 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11 dikatakan bahwa kita ini harus membangun di atas dasar yang sudah diletakkan Kristus. Nah kalau saudara mempelajari atau saudara sempat melihat di YouTube Rock Karawaci, khotbah-khotbah saya tentang ini, kita akan melihat bahwa kita ini saat ini disuruh memperhatikan
bagaimana kita membangun ke atas. Nah pertanyaan kan, kita ini tidak lagi membangun dasar kita lagi, tapi kita sedang membangun di atas dasar Kristus. Apa yang kita bangun? Sederhana sekali. Yang kita sedang bangun adalah kehidupan Kristus. Kalau dibuat lebih sederhana lagi, kita ini sedang membangun karakter Kristus. Kenapa karakter Kristus yang harus dibangun? Karena karakter yang Kristus miliki itulah yang hari ini membuat saudara dan saya itu diselamatkan, memiliki jaminan untuk hidup yang kekal di surga. Dengan karakter itu, kita hari ini yang tidak layak dilayakkan. Ya kita sudah mempelajari tadi bahwa itu adalah kasih, saudara-saudara ya. Nah ini hal-hal yang penting sekali untuk kita renungkan. Kita hari ini akan memulai hari kita yang baru, memulai pekerjaan kita. Kita perlu renungkan, apakah saya ini sungguh-sungguh memiliki karakter Kristus? Apakah saya ini suka keluar dari karakter Kristus? Maka kalau kita masih ada dalam pemikiran-pemikiran seperti itu, kita mulai ingat kebenaran firman Tuhan bahwa kita ini harus berusaha untuk hidup sama seperti Kristus. Ya saudara ya. Jadi itu bicara tentang karakter. Nah secara sederhana yang kita tiru dari Kristus adalah ya karakter itu. Nah kita lihat saudara sekarang. Arti kata karakter, ya kita bicara karakter sebentar. Arti kata karakter adalah sifat-sifat kejiwaan atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain, tabiat atau watak. Ya saudara ya. Ya tentu saja yang saya maksudkan di sini bukan sanguin, melankolis, pragmatis, bukan seperti itu. Itu adalah kepribadian-kepribadian yang dilihat dari sisi psikologi. Di sini jelas kita harus menjadi peniru Allah atau imitator of Christ. Kita berkarakter seperti Kristus, itu yang diminta. Jadi kita tidak bicara tentang karakter atau tabiat-tabiat menurut psikologi, menurut pandangan-pandangan ada dalam dunia. Kita hari ini belajar untuk punya karakter seperti Kristus. Nah saudara, kata karakter ini menarik sekali kalau dibahas ya. Di dalam bahasa, kalau mau tarik asal-usul kata karakter ini ya, dia datang dari, ada kata dari dalam bahasa Yunani yaitu karaso. Kalau dari dalam bahasa Latin itu karasein, ya karasein itu bahasa Latin dan karaso itu adalah bahasa Yunani. Yang sebenarnya kalau diartikan itu adalah seperti pahatan, ya pahatan atau ukiran, ya pahatan atau ukiran. Saudara mungkin pernah, bukan mungkin ya, kita pasti tahu lah ada uang logam yang hari ini kita punya ya, ada yang 1000-an, yang paling besar kan mungkin nilainya yang 1000-an tuh. Kalau kita lihat dua sisi, itu sisi sebelah kanan ada pahatan kan nominalnya misalnya 1000. Dan yang sebelah sisi lainnya ada pahatan burung Garuda mungkin, terus pahatan Bank Indonesia tahun berapa, itu semua ada. Betul kan? Nah, tulisan-tulisan tadi itu adalah hasil pahatan atau ukiran, ya. Pahatan atau ukiran. Itulah yang membuat mata uang itu bernilai. Kalau hari ini Anda punya katakanlah koin, ya, tapi tanpa ada pahatan nominal Rp1.000 ataupun Bank Indonesia, maka koin yang Anda punya itu tidak bisa dipakai untuk bertransaksi. Nggak bisa, nggak ada nilainya kan. Nggak ada nilainya. Nah, dari kata karaso ini lahirlah kata karakter ini. Karena pada zaman dahulu, karaso ini juga seperti kalau saudara melihat pada zaman hewan-hewan zaman dahulu supaya bagaimana orang bisa membedakan ini punya dia atau punya orang lain. Bukan seperti hari ini dikasih kalung kan, anjing-anjing dikasih kalung ada pin namanya. Tapi zaman dahulu kan pakai kayak semacam stempel tuh. Ya, stempel badannya jadi orang tahu, oh stempel ini berarti kambing ini milik si A, yang kambing itu milik si C. Jadi dari situ pengenalnya. Dengan kata lain, itu yang distempel itu kan nggak gampang hilang. Jadi karakter itu memang sulit untuk dihilangkan sebenarnya ya dari perkataan itu. Jadi lahirlah itu kata karakter tadi, yaitu sifat atau tabiat yang membedakan manusia satu dengan manusia lain. Nah saudara, yang menarik dari sini filosofi yang
Yang saya tangkap dan ini begitu menarik adalah begini. Hari ini kita ini pun dituntut memiliki karaso itu tadi. Kepribadian yang seperti Kristus. Kepribadian yang harus seturut dengan Allah. Ya, kita tahu itu kepribadian apa. Tapi yang pasti begini saudara. Kembali dari kata karaso tadi ya. Koin yang ditoreh itu, yang dipahat sehingga ada nominal dan ada lambang. Itu berlaku untuk dipakai untuk alat transaksi kalau itu semua lengkap. Bayangkan kalau hari ini Anda punya koin cuma sebelahnya doang ada tulisan Rp1.000, sebelahnya nggak ada burung Garuda atau tulisan Bank Indonesia. Maka Rp1.000 yang koin itu tidak akan berlaku. Kenapa? Karena salah satu daripada karasonya atau image-nya atau pahatan itu nggak ada. Jadi bagaimana supaya uang Rp1.000 atau koin Rp1.000 atau 500 atau berapa itu bisa berlaku, maka harus jelas ada Rp1.000 yang ditoreh dan kemudian ada burung Garuda ataupun Bank Indonesianya itu. Nah saudara perhatikan baik-baik. Berapa banyak orang Kristen hidupnya tidak bernilai. Mereka tidak bernilai, mereka sebut mereka dirinya Kristen. Tapi nggak ada nilainya. Kenapa nggak ada nilainya? Tidak ada pahatan Kristus di dalam dirinya. Tidak ada kehidupan Kristus, tidak ada karakter Kristus. Itulah yang membuat kita tidak bernilai. Hari ini saudara, saya ingatkan saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Allah mau, Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Kamu harus punya karaso, image Kristus, kepribadian Kristus di dalam hidupmu supaya hidupmu itu bernilai dalam dunia ini. Saudara, bayangkan kalau kita ini menjadi orang-orang yang berkarakter baik. Kehidupan kita ini ada nilai Kristus. Apapun yang kita kerjakan, itu pasti akan berhasil saudara. Karena ada satu ungkapan saudara bahwa pekerjaan yang Anda miliki hari ini tidak akan lebih tinggi dari karaktermu. Seberapa karakter saudara, segitulah apa yang akan Anda terima, apa yang akan Anda kerjakan. Semakin tinggi karaktermu, maka pastilah semakin baik pekerjaan atau jabatan yang dipercayakan kepadamu. Kita bisa lihat Yusuf, ya kan? Pada saat dia diterima oleh Potifar adalah sebagai budak. Sebagai budak, saudara, budak kasar. Tetapi saudara lihat karakternya. Begitu karakternya terlihat pelan-pelan tapi pasti jabatannya naik. Sampai pada akhirnya Yusuf ini menjadi budak tetapi yang menguasai seluruh rumah tangga daripada Potifar. Kecuali makan Potifar dan istrinya aja yang gak diurus. Selebihnya Yusuf yang urus. Semua harta yang ada semuanya Yusuf yang urus. Kenapa bisa begitu? Karakter. Hari-hari ini orang Kristen tuh banyak cari karisma. Saudara tahu karisma? Karisma itu karunia. Orang lebih tertarik punya karunia, bisa menyembuhkan, bisa bernubuat. Tapi banyak sekali orang-orang yang bernubuat, banyak sekali orang yang pandai menyembuhkan tanpa karakter hancur hari-hari ini saudara. Kenapa? Tuhan tidak cari orang yang berkarisma. Tuhan mau orang yang berkarakter, yang punya nilai Kristus di dalamnya. Yang juga adalah orang-orang yang menurut Allah, orang-orang yang imitator of Christ. Anda dan saya ini orang Kristen, pengikut Kristus, imitator of Christ. Apa yang Anda imitate dari Kristus? Karakternya saudara-saudara. Nah karakter ini sekali lagi, kalau Anda mau bernilai dalam dunia ini, maka hidupmu ini ada torehan, ada ukiran Kristus. Dalam arti ada karakter Kristus, ada kehidupan Kristus di dalammu. Ini yang akan bernilai saudara-saudara. Ya, saya berdoa supaya setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mulai sadar bahwa saya ini bukannya aku lagi, hidup ini bukannya aku lagi seperti kata Rasul Paulus dalam Galatia 2 itu. Hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus dalamku. Bukan sekedar lagu tapi sungguh-sungguh bahwa karakter Kristus itu muncul. Karena inilah yang paling bernilai.
Sama seperti mata uang Rp1.000 tadi. Kalau ada Rp1.000, torehan Rp1.000 atau ukiran 1.000 dan ukiran burung Garuda atau bahasa Indonesia, Bank Indonesia, barulah itu uang berlaku. Coba kalau salah satu daripada ukiran itu nggak ada lakunya, saudara-saudara. Dan sekalipun begini, saudara, Rp1.000 itu yang lengkap, dia punya ukiran 1.000-nya dan ukiran burung Garudanya, mau dilempar ke sampah kayak mau lempar di mana tetap bernilai. Saudara, kita berada dimanapun lingkungan kita nggak ada masalah. Kita tetap bernilai kalau ada Kristus di dalam kita. Dimanapun Anda berada, Anda akan menjadi penarik karena Anda bernilai, saudara-saudara. Dan bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang berkarakter? Tidak ada cara lain. Coba kita buka sebentar di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita lihat sebentar, saudara. Bagaimana supaya kita ini punya karakter atau punya kelakuan ini bisa seperti Kristus. Tidak ada cara lain. Saya bacakan kepada Anda 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17-nya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan saudara-saudara ayat 16 itu, untuk memperbaiki kelakuan. Cara saudara punya karakter bisa seperti karakter Kristus, tidak ada cara lain. Selain yang seperti tadi saya katakan di 1 Korintus 3 ayat 11, Yesus sebagai dasar, maka kalau Yesus sebagai dasar, Yesus dasar itu adalah batu penjuru, maka kalau saudara mempelajari konstruksi kuno, cara orang membangun fondasi zaman dahulu ada satu batu yang namanya batu penjuru, ditaruh di pojok, batu paling besar, batu yang paling stabil, gak akan goyang begitu. Baru semua batu yang lain disusun di atasnya. Dengan kata lain, salah satu cara adalah kita menselaraskan hidup kita dengan batu penjuru atau dengan Kristus ini. Dan bagaimana cara menselaraskan? Ya seperti kata firman Tuhan. Setiap firman ini bermanfaat untuk salah satunya adalah memperbaiki kelakuan. Anda punya karakter bisa seperti Kristus. Hanyalah jika Anda terbiasa merenungkan kebenaran firman Tuhan, mempercayai kebenaran firman Tuhan, dan kemudian melakukan kebenaran firman itu. Firman Tuhan itu bukan mantra ya saudara-saudara ya. Banyak orang bilang yang penting saya mengucapkan firman. Firman Tuhan bukan mantra. Karena firman Tuhan selain Anda ucapkan, Anda harus kerjakan. Itu baru ada powernya. Itulah kekuatan yang mengubahkan. Kalau cuma mengucapkan firman Tuhan tanpa kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu namanya mantra. Dan pagi hari ini saya tidak mau Anda jadi orang-orang yang hanya pandai untuk mengucapkan kebenaran firman Tuhan tapi tidak pandai melakukan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan ini adalah salah satu cara, inilah cara satu-satunya Anda bisa merubah karaktermu supaya sama dengan karakter Kristus. Memang benar karakter itu, terjadinya karakter dari mana? Dari nilai yang kita terima. Bisa dari rumah tangga, dari keluarga, dari guru, dari orang tua, dari tetangga, dari komunitas kita. Tetapi di sini kan kalau saudara membaca Efesus 5 ayat 1, jadilah penurut-penurut Allah. Artinya sudah jelas kita harus punya karakter sesuai karakter Kristus. Maka satu-satunya source, satu-satunya sumber yang tepat adalah kembali ke firman. Saudara-saudara ingat sekali lagi. Kata karaso itu tadi adalah torehan, adalah pahatan. Hidup kita ini akan bernilai dalam dunia ini. Mempunyai karakter Kristus. Kalau ada pahatan Kristus di sini. Dengan kata lain begini. Anda hanya bernilai dalam dunia ini kalau engkau punya kehidupan Kristus. Kalau Anda mempunyai karakter Kristus. Karakter-karakter demikianlah akan menarik orang datang kepadamu. Karakter-karakter demikian yang akan membuat pekerjaan Anda itu berhasil dan sukses. Sekali lagi,
pekerjaan, jabatan yang Anda miliki hari ini tidak akan pernah melebihi daripada karakter. Jadi betapa pentingnya karakter untuk dibina, karakter untuk dibangun. Yohanes 15 ayat 8 mengatakan dengan jelas, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan kalau kamu berbuah banyak, dan dengan itu membuktikan bahwa kamu adalah murid-murid Kristus. Berbuah banyak ini apa? Karakter. Ya. Tuhan tidak tertarik, saudara-saudara. Anda punya suara yang bagus, Anda ahli berkhotbah, Anda ahli main musik, atau Anda ahli ngumpulin orang datang ke gereja. Dia tidak tertarik. Dia tertarik kalau karaktermu sama seperti karakter Kristus. Dan untuk memiliki karakter seperti karakter Kristus, Alkitab katakan Tuhan akan izinkan pencobaan untuk datang uji kita. Sampai akhirnya karakter Kristus yang murni itu muncul dalam hidup kita. Ya saudara-saudara, jadi renungan kita yang sederhana pagi hari ini mengingatkan Anda bahwa Anda ini adalah pengikut Kristus atau Christ follower. Dan kemudian ingatlah bahwa yang Anda ikuti itu adalah karakter Kristus. Amin. Yang kita ikuti adalah keteladanan Kristus. Yang kita ikuti adalah kehidupan Kristus. Bahkan yang kita bangun adalah kehidupan Kristus. Yang kita bangun hari ini adalah karakter Kristus. Itu yang membuat hidup kita ini bernilai. Apa bedanya Anda dengan orang di luar sana? Bedanya cuma satu. Karena kita punya Kristus maka kita bernilai. Amin saudara-saudara ya. Kita ini bernilai. Anda harus tahu itu, kita ini bernilai. Dan saya percaya pada saat kita ini memiliki karakter Kristus. Tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 17 mengatakan itu adalah sebagai, saya bacakan 2 Timotius 3:17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap perbuatan baik didasarkan dari salah satunya adalah karakter. Dan dasar dari semua adalah kebenaran firman. Dan dasarnya adalah kita dituntut untuk sama seperti Kristus. Imitator of Christ, follower of Christ. Mari saudara-saudara, biarlah hari ini, sebelum Anda memulai hari ini, Anda berdoa dan minta kekuatan Tuhan, minta Roh Kudus menolongmu, supaya kita ini hidup berdasarkan kebenaran firman. Karena dari firman ini akan merubah karakter kita, merubah kelakuan kita, membuat kita sama seperti Kristus. Amin. Bukan tumpang tangan ya, tetapi melakukan firman Tuhan. Itu yang membuat Anda terjadi perubahan hidup. Jangan berdoa untuk berubah tapi kemudian gak berubah. Jangan berdoa untuk minta suatu perubahan dan Anda memaksakan diri untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Itu yang benar saudara-saudara. Amin. Ya, saya kira sampai di situ saja renungan kita pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat renungan singkat. Biarlah ini memberkati setiap saudara-saudara yang mendengar. Dan biarlah kebenaran firman ini menjadi penguat dalam hidup mereka, menjadi inspirasi di pagi hari ini bahwa mari kita hidup dengan karakter Kristus. Bahwa mari kita hidup untuk menjadi bernilai dalam dunia ini. Karena kita ini semua adalah garam dan terang dalam dunia ini yang Tuhan pakai. Melalui kehidupan kita, banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Bapa berkati setiap saudara-saudaraku dan teman-teman yang mungkin hari ini memulai pekerjaan mereka, memulai studi mereka, memulai apapun dalam yang mereka lakukan, usaha-usaha mereka ataupun pekerjaan apapun yang mereka mau kerjakan hari ini. Beri mereka kekuatan, beri mereka hikmat dan bijaksana, bahkan terlebih daripada itu Roh Kudus terus mengingatkan mereka, memampukan mereka untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.